Apapun nanti yang pengen ngadukan acara pernikahan, ingatlah bahwa ini bukan cuman momen yang indah, momen bahagia, tapi momen penuh berkah. Bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun pada saat itu. Kalau tidak katik ngaji, kalau tidak katik ceramah, apa yang bakal dilaporkan oleh malaikat kepada Allah? Ya Allah, di situ dihilangkan ngajinya. Ya Allah, di situ dihilangkan ceramahnya. Apa yang ditampilkan? Jogetnya. Masya Allah, tabarakallah, itu joget itu banyak mudaratnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita masih berada di zona King, zona kita ngobrol. Dan alhamdulillah malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang ustadz yang mungkin sudah memiliki jam terbang sangat tinggi karena dia dari kecil sudah mondok di salah satu pondok di Jawa. Dan baru-baru ini ustadz juga baru balik dari kota Tarim, Yaman. Kita kenal ke yang terhormat Al-Ustaz Ki Agus Muslim Al-Jihad Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Ustaz, kita nih bakal ngobrol-ngobrol, bukan cuma ngobrol Ustaz, tapi bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman Ustaz. Mulai dari WA, Facebook, IG, dan bertanya secara langsung. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz tentang hukum pernikahan Ustaz. Ya, hukum pernikahan. Banyak acara resepsi ini menghilangkan tausiah dan pengajian dan mengutamakan joget TikTok. Nah, itu cak mana tanggapannya Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami jawab bahwa saat pernikahan ini bukan hanya hari yang berbahagia. Bukan memang hari yang berbahagia memang. Cuman yang kita harus tahu bahwa pernikahan ini bukan cuma hari berbahagia, tapi hari penuh dengan keberkahan. Sampai salah satu dikatakan doa itu pasti kabul, pasti mustajab itu ketika menghadiri pernikahan. Iya, ketika ijab kabul itu. Ijab kabul. Berarti ini adalah momen yang sangat luar biasa dan awal mula dari bermulanya ibadah yang dibenci setan. Nikah ini dibenci, sangat dibenci sama setan. Jadi setan ini benci ngapa? Karena ibadah ini, karena nikah ini ibadah yang paling lama. Paling lama yang tadinya maksiat, berdosa, gara-gara pernikahan jadi hilang galau. Semuanya malah berpahala. Mandang berpahala, nyentuh berpahala, dan lain sebagainya. Jadi sampai dikatakan bahwa istri yang solihah itu mastafadul mu'min ba'da taqwallahi min zaujatin solihatin. Beruntunglah bagi orang yang mukmin setelah takwa kepada Allah adalah mendapat istri yang salihah. Jadi ini adalah banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istri yang salihah juga kata Allah, kalau dia salihah, patuh kepada suaminya, nyenangi suaminya, kemudian dia salat, dia puasa, kewajibannya terpenuhi kepada Allah, dipenuhinya, maka silahkan masuk surga dari pintu mana weh. Bebas. Berarti bebas. Berarti dua pintu Ustaz itu Ustaz. Allahu a'lam. Karena kita belum ke sana. Iya. Jadi berbahagia dan penuh dengan berkah. Nah, kadang-kadang wong ini cuman ngambek bahagianya weh. Senang-senang. Mohon maaf kami tidak begitu menyalahkan yang tadinya wong ngadokan, terutama di gedung-gedung. Banyak nian sekarang acara ini dikesankan acara yang penting. Jadi banyak nian. Acara itu bukan lagi tentang agama, kemodernan sekarang Ustaz. Iya. Jadi melok tren. Jadi yang disayangkan gara-gara acara ini banyak nian menghilangkan ngaji. Ya. Terutama tausiah Ustaz. Seringnya dihilangi. Kami pernah dipesankan, Ustaz, kaget jam 12 pas langsung doa, kita nak makan. Padahal dia ngomong cak itu sudah 11.50 masih joget-joget. Kadang yang kurang ajar juga MC-nya Ustaz. MC kan kurang ajar dia ngomong. Baiklah, kita dengar tausiah singkat. Jadi dianggap malah tausiah dan ngaji ini dianggap pelengkap, bukannya utamaan. Padahal inti.
Kadang-kadang MC-nya juga ngomong, tibalah pada inti acara, tapi cuma dikasih waktu 5 menit. Jadi kepada siapapun nanti yang pengen ngadukan acara pernikahan, ingatlah bahwa ini bukan cuman momen yang indah, momen bahagia, tapi momen penuh berkah. Bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun pada saat itu. Kalau tidak katik ngaji, kalau tidak katik ceramah, apa yang bakal dilaporkan oleh malaikat kepada Allah? Ya Allah, di situ dihilangkan ngajinya. Ya Allah, di situ dihilangkan ceramahnya. Apa yang ditampilkan? Jogetnya. Masya Allah, tabarakallah, itu joget itu banyak mudaratnya itu. Kita tidak mungkin berkeinginan punya sesuatu yang baik. Kita kadang mendoakan pengantin sakinah mawaddah warahmah, tapi dimulai oleh sesuatu yang tidak baik. Banyak mudaratnya, menghilangkan ceramah, menghilangkan pengajian. Nah itu Masya Allah, kita mendoakan semoga sakinah, pengantin juga pengen sakinah, keluarga pengen sakinah, tapi menghilangkan sesuatu yang mulia, menghilangkan sesuatu yang baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, membimbing kita semua. Jadi bagaimana sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya seperti sekarang ini. Beliau sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kata Rasulullah, ya Allah, kalau begini sakitnya sakaratul maut, ya tolong semua sakaratul maut itu limpahkan semua ke aku sekarang. Ya, menurut salah satu penjelasan, permintaan ini adalah permintaan satu-satunya dari Allah yang tidak dikabulkan kepada Nabi Muhammad. Kalau yang lain semua dikabulkan. Kecuali yang ini, Ustaz ya? Kecuali yang ini. Apa? Karena kita memang bakal bertanggung jawab. Dan ini salah satu bukti Rasulullah cinta kepada kita. Di akhir hayat beliau nyebut ummati as-salah. Beliau nyebut umatnya. Ditutup dengan salat agar kita selamat bahagia dunia akhirat. Sekarang kita kecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ganti semua kebiasaan yang baik-baik dengan kebiasaan yang katanya melok tren. Ya, melok tren. Wallahu a'lam gitu. Kita melok tren, tapi buat apa melok tren? Buat apa melok yang dianggap kemajuan, tapi Allah tidak redha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa nangis karena ulah dari umatnya ini. Ya, bahkan ini Ustaz, kita jenguk ini pengantin betindonya Ustaz, yang harusnya menutupi rasa malu, tapi malah lenggak-lenggok di pucuk panggung depan hal layak yang harusnya tidak bisa dilakukan. Nah, hukumnya macam mana itu Ustaz? Ya, hukumnya tentu kalau kita perhatikan, kalau kita lagi sholat mayit, sholat jenazah, itu posisi kalau jenazahnya laki-laki, posisi imamnya di mana? Di pala. Ya. Kalau perempuan di mana? Di badan. Ya. Ada yang menjelaskan bahwa ngapa di pala, karena jenazah laki-laki, cowok itu paling banyak dosanya di mata. Kemudian kalau perempuan ngapa di badan? Karena paling banyak dosanya di bagian tubuh, di anggota tubuh, lekuk tubuhnya itu. Nah, kadang-kadang ya ini makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan untuk menutup aurat. Kadang-kadang lanang mungkin yang hadir di situ tidak katik niat pengen jingak. Wallahu a'lam, tidak katik. Kemudian ternyata sama cak maling. Tidak semua maling itu ada niat. Kadang-kadang maling ada kesempatan. Nah, makanya kita berkali-kali diingatkan kalau cowok ini tundukkan pandangan, cewek jaga aurat, kerjasama. Nah, tapi ya Allah alam tadi karena melok tren tadi, jadi makanya kami berkali-kali kalau kami dikasih kesempatan ngisi acara pernikahan, kami tanya, pengen melok gaya pernikahan yang cak mana? Setelah pernikahan kaget pengen melok siapa? Pengen melok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pengen melok artis-artis yang lain? Pengen rumah tangga yang cak mana? Sakinah mawaddah warahmah. Di Al-Qur'an, di hadis banyak panduan-panduan dari Allah dan dari Rasulullah. Cuman kadang-kadang Allah sudah kasih panduan yang bagus, Rasulullah sudah kasih jalan yang bagus, kita milih jalan yang lain. Cak mana kita baca selamat kalau ternyata kita milih jalan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.